artis pop yang duet sama saya. Saya pernah mengatakan sama Anda, itu yang paling klik sama beliau nih. Yang bener Pak Haji. Aduh, harus terbang. Saya itu penyanyi lagu daur ulang dan lagu saduran. Dulu orang mungkin mencela saya nyanyi lagu lama, sekarang hampir rata-rata semua nyanyi lagu daur ulang. Hidup ini penuh warna-warni cinta. Ada cinta jingga, cinta merah, cinta kelabu, cinta ungu. Macam-macam warna cinta. Bujangga berkata. Karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Tanpa cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga Forza rahimakumullah. Kali ini saya kehadiran seorang penyanyi yang itu. Yang Masya Allah. Ya pokoknya tepuk tangan buat Yuni Sarah. Terima kasih udah diundang di sini. Oh iya. Walaupun lama. Yuni apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik dan deg-degan masuk sini. Kayak magis gitu. Kalau nggak baik nggak kesini juga ya. Terima kasih atas kesediaannya menerima undangan kami. Satu kehormatan buat kita bahwa Yuni Sarah bisa hadir di podcast ini. Tentunya dalam rangka ini pemirsa Forza pasti banyak ingin mengetahui selak beluk liku-liku segala hal dan hil-hil yang berkaitan dengan seorang Yuni Sarah ya. Karena Anda ya seorang penyanyi yang luar biasa. Ciri beliau ini mellow, cantik dan banyak lagi. Oke. Biasanya ini kita ingin tahu bagaimana keluarga gitu. Nah, Mbak Yuni ini panggil Mbak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, jangan Mas lah. Biar panggil Mas supaya saya lebih muda. Yuni Sarah, kalau boleh tahu, pemirsa juga ingin tahu ayahnya siapa, ibunya siapa, punya berapa keluarga. Ini saya yang merasa mendapat kehormatan hadir di sini. Ya. Tapi saya on time alhamdulillah. Karena Pak Haji ini terkenal on time. Jam 4 kurang udah sini. Jadi saya ini lahir dengan nama Wahyu Setianing Budi. Wahyu Setianing Budi. Wahyu Setianing Budi. Jadi Yuni Sarah itu nama. Jadi Wahyu Setianing Budi itu pemberian papa saya. Namanya Trenggono. Pak Trenggono masih ada beliau? Almarhum. Almarhum. Allahumma gfir lahu warhamhu. Mama saya Rohma Widadiningsih. Saya lahir masih ada. Assalamualaikum Bu. Izin. Anaknya yang nomor 1. Mama usianya 73 tahun. Okay. Alhamdulillah. Saya di nomor 1. Terus Yanti nomor 2. Krisda Yanti. Kemudian ada Kartika Sari. Perempuan-perempuan bertiga nih. Perempuan 3. Jadi nggak ada cowoknya, nggak ada. Ini masih awal nih. Ini kami di Batu nih. Nah, mama papa kebetulan berpisah saat saya usianya kecil. Yeah. Nah, papa ke Bali dan papa menikah lagi.
punya putra dan putri 4. Jadi saya punya adik yang di Bali itu 4, ini nggak Jadi banyak yang 6 ya? tahu nih sebenarnya. Jadi Jadi belum 6. banyak. Jadi di sini kalau ditanya karena nggak ada yang nanya, jadi Betul, saya betul. tidak bercerita. Jadi adik saya yang di Bali ada 4, ada Wawan, Tari, Trik, dan Pungki. Oke, Nah, oke. sekarang pun mereka sudah berkeluarga semuanya. Semuanya. Semuanya sudah berkeluarga, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya, ya itulah kami yang terlihat mungkin hanya 3 aja, karena ketiga kami yang di Jakarta, yang 4 itu di Bali semuanya. Oke. Gitu, itu di Batu saya sekolah mulai dari TK, SD. Nah, lulus SD, SMP itu saya pindah ke Jakarta. SMP ke Jadi Jakarta. masuk 12 tahun saya lulus, masuk pindah ke Jakarta. Terus udah gitu kami itu tadinya di Batu tinggal dengan keluarga di rumah yang cukup besar lah, karena yang kami itu wedono, yang perempuan wong londo. Iya, terus keluarga besar gitu, terus kita pindah ke Jakarta. Mendadak kami harus tinggal di rumah yang sempit, di gang kecil banget gitu, gang kecil. Kami survive di Jakarta. Jadi kalau ditanya waktu itu susah nggak gitu? Yang susah itu sebenarnya mama saya. Ya kan, karena mama yang harus mikirin besok kita makan apa. Terus bayar sekolahnya gimana gitu. Jadi single fighter gitu. Kami hidup sama mama waktu saat itu. Mama pagi itu, mama kerja di salon. Nyambi jualan kue. Di situ, di salon. Nah, kita punya bagi tugas nih sama Yanti. Kalau Yanti kebetulan sekolah siang, saya sekolah pagi. Jadi pagi itu saya bantuin mama dulu bikin kue. Itu pintar bikin kue dong kan? Pintar sih enggak, cuma ikut-ikut aja bungkus-bungkus, ini itu apa segala macam. Udah gitu Yanti sekolah siang, saya bersih-bersih pagi. Nah, setelah saya sekolah siang, Yanti bersih-bersih sore. Bersih rumah sore. Nah, setelah saya sampai dari pulang sekolah, tugas saya adalah masak nasi dan bikinin kopi mama. Karena Yanti nanti jemput mama gitu. Itu rutinitas kami hari-hari gitu. Terus di perjalanan itu kami nggak ada yang kepikiran nyanyi dan lain-lain. Walaupun di SD itu sudah ada lomba ini loh Pak Haji, kan ada seni gitu kayak gitu. Pop dan seni gitu. Saya ikut itu, sudah mulai ikut lomba-lomba gitu, udah ikut lomba-lomba mewakili sekolah, sekabupaten, tingkat provinsi gitu-gitu ikut. Tapi nggak ada pernah cita-cita menjadi penyanyi. Gitu. Ya udah, akhirnya pas di Jakarta itu kita adiknya mama kebetulan iseng coba ini kue ikut lomba-lomba lah gitu. Nah ikut lomba usianya nggak ada yang cukup gitu loh untuk kita itu. Saya umur 12, terus Yanti itu kan 2 tahun di bawah saya gitu. 2-3 tahun di bawah saya. Nggak ada gitu. Sampai akhirnya baru umur 15 saya bisa ikut lomba bintang radio televisi. Bintang radio televisi? BRTV, iya. Yang itu adanya cuma keroncong dan seriosa. Keroncong dan seriosa, Tapi saya ikut karena saya cuma berpikiran papa saya penyanyi keroncong. Oh, dari situ rupanya. Papa Jadi saya penyanyi keroncong. beliau seorang seniman, penyanyi di pemahat, keroncong. pelukis papa saya. Penyanyi, pemahat, pelukis. Betul. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Pak Jadi, Trenggono. Pak Trenggono. Okay. Jadi nyanyi keroncong. Masa papa saya bisa nyanyi keroncong, saya nggak nurun sama sekali. Modalnya cuma itu doang. Akhirnya saya didaftarin sama Om. Nyanyi keroncong gimana? Saya beli kasetnya Ibu Hetty Koes Endang. Oke. Saya ikutin plak pokoknya lagunya itu saya lomba ikut. Terus berangkatnya itu supporter saya cuma Yanti. Sama om saya naik Vespa lomba gitu ya. Lomba berangkat. Ya udah yang tepuk tangan cuma Yanti, tapi saya juara. Tahun 87 saya juara 2. Terus Yanti ikut yang lomba pop singer se-Jawa dan Bali. Supporter saya aja.
Ya udah Yanti pop singer, saya keroncong. Kan kalau bintang radio televisi itu 2 tahun sekali. Nah berikutnya tahun 89 saya pikiran lagi, "Masa saya nggak bisa juara 1 ya?" Gitu. Saya ikut lagi. Terus alhamdulillah juara 1. Akhirnya. Alhamdulillah juara 1, terus akhirnya saya dicarilah sama zaman dulu itu di Billboard itu ada namanya Ko Atong. Kok Atong? Heeh, Atong nyari Bukan penyanyi. Iwan, bukan Iwan. Pak Iwan, produsernya iya, Pak iya. Iwan. Iya, iya. Pak Iwan, bukan Pak Iwan Sastra, Pak Iwan Setia. Nyari penyanyi cover version waktu itu. Saya dicari, kok yang nemu rumah saya di gang ya. Tapi udah saya mulai itu rekaman. Kalau dipikir rekaman dulu itu gajinya mama saya cuma 75.000 harus naik taksi. Ya Allah gitu kan. Kasihan mama sebenarnya itu ya. Ya udah tapi itu perjalanan kami yang saat kalau kita lihat sekarang ya Allah susah banget gitu. Tapi saat itu kita bisa melakukannya, bisa melewati gitu aja gitu loh maksudnya. Terus kalau ditanya saya sama Yanti merintis itu ini kerja ini kalian ngapain? Itu benar-benar asli uangnya buat mama gitu. Kita cari uang cuma buat mama gitu loh. Ditanya apa-apa ya buat mama. Kita dapat uang cuma setor mama gitu aja gitu. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Yanti ikut berikut terus Yanti juga ikut lomba pop singer, terus dia ikut gadis sampul gitu. Dia ditanya gitu juga kaget, "Ini buat apa? Ini ikut ini nanti apa?" "Ya kalau menang uangnya buat mama," gitu. Pokoknya jawaban kami itu cuman gitu. Buat mama. Jawabannya itu hanya itu gitu loh. Jadi perjalanan kami itu, terus mama itu nganter ke sana kemari. Dulu nggak ada yang nganter manajer apa segala macam. Ya uang itu kan kita naik taksi ya Pak Haji ya, nggak naik bis dong kita ke studio rekaman apa segala macam. Naik taksi yang jauh, kayaknya kasihan mama kalau dipikir-pikir duitnya ya habis kalau mikir buat taksi itu. Tapi ya hidup aja terus sampai sekarang itu kami itu di saat itu ya perjuangan awal-awal. Oke, Mbak Yuni, pemirsa, Forsa, ini kita mendapat satu pelajaran baik ini dari Yuni Syara yang ternyata sangat berbakti kepada orang tua di dalam hal ini ibu. Izin nih saya ada satu hadis Nabi yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridho Allah tergantung dari ridho ke orang tua, terutama ibu. Wa sukhtullah min sukhtihima, dan murka Allah juga tergantung murka kedua orang tua, terutama ibu. Jadi sukses yang diraih oleh Yuni Sara, oleh Krisdayanti itu ternyata karena kedua beliau ini sangat mencintai ibu, sangat berbakti kepada ibu. Pokoknya dapat duit buat mama, udah duit buat mama. Lo belum tentu begitu loh. Dapat duit buat apa lo? Kan gitu. Ini buat mama gitu. Ini luar biasa. Apa itu yakinlah bahwa itu salah satu-satunya penyebab Anda menjadi Yuni sekarang yang eksis sekarang sebagai seorang penyanyi tenar ya, ternama, punya nama, punya segala harta, segala macam. Begitu juga Krisdayanti ya. Masya Allah, jadi sampai Nabi mengatakan lagi al-jannatu tahta aknamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Artinya bukan di situ, bukan. Artinya tergantung bakti kita kepada orang tua itu sangat menentukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oke, Mbak Yanti, maksud saya kakaknya. Kakaknya Yanti kan sama aja. Yuni atau Bisa kakaknya masuk. Yanti kan sama. Sama. Ini saya terkesan ya. Pernah saya bilang sama Yuni Syara bahwa artis pop yang duet sama saya, ya, artis pop yang pernah duet sama saya pernah mengatakan sama Anda, itu yang paling klik sama beliau nih. Yang bener Pak Haji. Harus terbang. Penyanyi pop loh, penyanyi pop ya. Ketika kita nyanyi lagu Cuma Kamu, ya. Cuma saya. Masih ingat nggak lagunya? Ingat dong.
Saya bisanya nggak sedikit cuma. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Coba. Coba. Nah, jadi dapat banget itunya Pak. Ya, ternyata ya. Ternyata. Rekaman ini. Yanti, halo Yanti, ini gue ngomong bener loh, gue ngomong nggak apa. Bukan berarti Yanti jelek, enggak. Maksudnya ini soal apa ya, chemistry atau apa gitu. Bukan soal quality, bukan. Oh gitu. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Yuni Syara, berapa tahun Anda berkarya di seni ini? Bisa ceritakan nggak? Katakanlah momen-momen, tahapan-tahapan yang membuat Anda sampai ke pada posisi sekarang ini. Awalnya itu seperti tadi festival, terus akhirnya dicari Rekaman, rekaman cover version di Billboard dulu. Di Billboard itu ini yang lucu ini. Awalnya saya nyanyi kalau di Billboard kan jazz. Oh, ya. Jadi jazz itu ada Erwin Gutawa, Indra Lesmana, arrangernya yang gitu-gitu. Waktu saya rekaman aja masih pakai seragam SMA. Kebetulan albumnya tuh dari lagu ciptaan saya sendiri waktu itu. Judul covernya itu. Jadi Anda mencipta lagu juga rupanya? Ya waktu itu jadi judul lagu, walaupun sekedarnya saya nggak pinter, tapi waktu itu dijadikan judul album gitu loh sama Pak Iwan. Sudah itu saya ikut North Sea Jazz Festival, North Sea Jazz tahun 91 saya diajak Baskara. Iya Jazz Festival di Den Haag. Di Den Haag terus udah gitu nyanyi jazz. Terus udah gitu pas pulang Pak Iwan nih punya ide. Ada Jason Donovan waktu itu di Amerika lagu na. Dia bilang, Yuni di Amerika itu lagi musim itu lagu lama dinyanyiin nyanyi lagi. Coba kamu nyanyi lagu satu gitu. Lagu Hilang Permataku saya bawain. Tahun. Jadi 90 itu sudah nyanyi lagu pop. 91 saya diminta Pak Iwan untuk nyanyi lagu Recycle pertama. Orang belum terlalu kenal dengan Recycle itu. Saya nyanyi itu lagu Hilang Permataku. Hilang Permataku saya rekaman, saya pergi North Sea. Terus pulang-pulang ada yang negor nama saya Yuni Sara. Oh kok ada yang ini Yuni Sara kayaknya baru namanya dibikin. Pak Iwan yang bikin. Yuni itu nama panggilan saya. Tapi Sara yang nambahin Pak Iwan. Pak Iwan Billboard gitu. Sara maksudnya suku, agama, dan ras gitu maksudnya. Jadi supaya orang nggak pikiran itu ditambah H. Sara. Jadi bukan itu maksudnya. Udah. Sara dari Pak Iwan ya? Iya. Oke. Iya. Daripada Yuni Gloria kan. Udah pas sudah di situ baru terus mulai nih orang-orang kenal saya, terus mulai saya dapat job apa segala macam. Job kan zaman dulu mana ada manajer dan lain-lain. Jadi saya berangkat sendiri kemana-mana, mulai muter Indonesia apa segala macam. Udah berikutnya dicoba lagi lagu baru. Reaksinya tidak sebagus lagu lama. Dikasih lagi lagu lama lagi, surat undangan. Dikasih surat undangan. Lah kok jalan lagi? Mulai saya dikasih lagu-lagu lama sama Pak Iwan gitu. Ya udah, saya waktu itu sempet lah. Kalau zaman sekarang itu netizen lah gitu ngomongnya. Penyanyi cuma bisa nyanyi lagu bekas gitu loh istilahnya. Saya tuh jadi lumayan agak-agak bahan ejekan yang penyanyi cuma bisa nyanyi lagu bekas gitu. Ya. Udah gitu. Sempat saya agak kok gitu ya gitu apa segala macam. Padahal saya jauh lebih sulit kalau saya nyanyi lagu itu karena saya harus mempopulerkan lagu yang sudah pernah populer dan harus beda bawanya. Nah, jadi saya setelah di Billboard itu tahu-tahu ada lagi nih record label lagi Blackboard Pak Iwan Sastra. Blackboard yang tadi kan bukan Iwan. Billboard itu. Billboard, Iwan tadi sudah ada. Oh Iwan dari Iwan ke Iwan. Dari Iwan ke Iwan. Ini Iwan Jazz Billboard yang ke Blackboard. Satu Iwan Sastra yang hampir rata-rata penyanyi Iwan perempuan. Billboard
Iwan Iwan Blackboard. Blackboard. Iwan Blackboard. Boardnya Iwan, sama, heeh. Iwannya sama. Kan main. Dan luar biasa. Sampai situ saya langsung dia mau suruh saya nyanyi lagu lama. Lagu lama. Tapi ada satu lagi nih, Dede Record, Pak Dodo. Dede, oh iya, Pak Dede Dodo Record. bilang ke Pak Iwan, "Wan, gue yang ngerjain Yuni dulu dong sealbum," gitu. Jadi waktu itu Pak Dodo dalam kondisi waktu itu Dede Record lagi maksudnya lagi pokoknya gue mesti bikin ini supaya ini Dede Record gak habis gitu. Nah waktu itu Om Yopi Hitam yang bikin lagu, dikasih listnya lagunya, dikasih listnya, saya pilih, akhirnya saya pilih Om Yopi, saya pilih lagu yang ini tapi saya gak mau dengar penyanyi aslinya supaya saya bisa jadi nyanyi diri sendiri. Saya dengerin sekali, selanjutnya operator yang nyanyi apa segala macam. Saya dengerin, saya nyanyi rekaman sama Om Yopi 10 lagu. 10 lagu? 10 lagu, Mengapa Tiada Maaf. Mengapa Tiada Maaf, alhamdulillah lah saat itu. Lagu itu terjual sebelum ada BASF. Pengumuman BASF itu terjual 2 juta kopi. Satu platinum itu saat itu masih 500.000. Jadi saya dapat 4 platinum pada saat itu. Nah Pak Masih Dodo. vinyl itu, vinyl apa sudah kaset? Kaset. Oh kaset. Jadi nyetak waktu lebaran itu. Neng gue ngerjain ini nyetak ini kaset ini orang pada lebaran gue nyetak sendiri kata gue nyetak sendiri lagunya gitu. Oh iya Pak Iwan tapi rezeki itu aku bilang gitu. Ya udah pas udah itu Pak Dodo bikin itu Pak Iwan gak mau kalah lu di tahun yang sama dia lagu Return of the Condor Heroes lagu Yoko itu loh. Si lagu Silat itu. Jadi dibarengin lagu itu. Itu 1,5 juta yang ini 2 juta. Jadi saat yang sama BASF saya dapat berapa? Dapat 7 platinum ya. Jadi yang 3 sama 4. Oke. Nah saat itu alhamdulillah saya mendapatkan itu. Terus rentetan itu dari tahun 95, tahun 97. Pernah lah di saat itu saya merasakan ada yang orang banyak mengenal saya gitu loh. Banyak orang? Yang kenal Yuni Syara nyanyi lagu itu, panggilan nyanyi banyak gitu lah. Menjadi yang favorit dan lain-lain. Nah, terus tahun 1997 pas saya menerima penghargaan BASF itu karena 2 kali naik di belakang saya itu ada Mas Eros sama Mas Yoki. Mas Eros sama Mas Yoki. Dia ngomong, Yuni selamat ya. Bisa gak lagu kita kalau jadi kayak gitu? Bisa gak lagu kita kalau jadi kayak gitu? Ini lebih tegang, lebih tegang dari yang saya nyanyi lagu lama. Saya harus nyanyi lagunya Mas Eros Jarot dan Mas Yoki Surya Prayogo. Lagu Pelangi. Pelangi. Bagaikan langit berpelangi. Gitu. Udah akhirnya lagu itu alhamdulillah lah. Walaupun sama Pak Iwan itu masih dianggap kurang laku 750.000. Tapi sampai sekarang lagu itu masih berjalan. Jadi berapa tahun? Hampir 25 tahun lebih lah lagu itu masih berjalan sampai sekarang lagu Pelangi itu. Tidak mengecewakan juga lagu itu. Tapi saya nyanyinya jauh lebih nervous karena sudah terbiasa lagu. Tapi beliau lagi Pelangi dulu kan? Tahun berapa tuh? Tahun 97. Tahun? 97. Jadi 95 itu Mengapa Tiada Maaf. 97 itu lagu Pelangi. Terus berikutnya ada Lilin-lilin kecil. Terus berikutnya ada Desember Kelabu. Yang lucu Desember Kelabu. Pak Iwan Sastra. Neng, ini ada lagu nih. Desember Kelabu gue sendiri yang jagain. Di studio saya libur-libur masuk nyanyi. Baru nyanyi pemanasan dulu Pak Iwan gitu. Udah nyanyi. Udah cukup. Nggak sampai 10 menit. Udah cukup. Itu meledak. Lagunya Desember Kelabu. Jadi bekerja dengan Pak Iwan itu ya itulah. Pokoknya kalau dia udah serak ya udah jalan gitu aja. Iwan Sastra, Iwan Blackboard gitu. Udah berjalan waktu lagu ini lagu lama. Terus mungkin waktu itu saya banyak kegiatan yang kemana-mana gitu. Waktu terus saya kena sakit
Saya sakit tipes atau apa gitu di opname. Waktu COVID kena nggak Anda? Kena, pernah. Saya S1. Oh, Kena Omikron saya. Omikron Tapi yang waktu lebih dahsyat itu ya. Omikron yang lebih ringan, yang 5 hari selesai. Kalau yang Omikron. Mega, yang pertama Oh, Mega yang Delta Mega. itu. Nah udah pas lagi, ini lucu Pak Iwan, ini kejadian lucu di hidup saya yang saya nggak lupa. Ini saya lagi opname, terus dia nengokin saya itu malam banget gitu loh. Terus Pak Iwan nengokin saya malam-malam banget, dia bilang gitu. Iya Neng, gue baru sempat nih nengokin lo. Sakit ini. Neng, nyanyi lagu karaoke yuk gitu. Masa lagi sakit loh. Ke karaoke. Lagi sakit, bukan. Nyanyi lagu karaoke, buat karaoke. Ini. Ada 200 lagu Neng gitu. Iya Pak Iwan, nanti kalau saya udah sehat ya kita ngobrol gitu. Enggak, maksud gue tangan lo yang diinfuskan yang kiri, tangan kanan lo kan bisa tanda tangan. Akhirnya saya sanggupin aja ya, walaupun saya nggak tanda tangan, tapi saya sanggupin aja gitu loh. Itu masa-masa ada di industri musik itu gitu. Kalau kita lagi jadi joker itu kayaknya kita ngomong apa gitu, misalnya Pak Iwan saya mau ambil royalti saya mau beli rumah gitu. Oh iya Neng mau beli apa itu ayo gitu. Tapi kalau udah gak laku kayak gak ditengok gitu loh. Iya gitu, tapi saya mengalami hal-hal itu. Jadi perjalanan musik yang selanjutnya itu bisa saya lakukan sampai sekarang. Terus karaoke itu masih ada dipasang lagu-lagu lama gitu. Sampai akhirnya saya itu sudah menempatkan diri bahwa saya itu penyanyi lagu daur ulang dan lagu saduran. Lagu saduran itu lagu Mandarin di Indonesiain gitu loh. Gak terlalu gambling nyanyi lagu baru gitu loh saya itu. Udah nyanyi lagu lama aja gitu. Toh pada akhirnya dulu orang mungkin mencela saya nyanyi lagu lama, sekarang hampir rata-rata semua nyanyi lagu daur ulang. Menarik ini umumnya orang lahir dari lagu baru tapi beliau dari recycling. Recycle ya. Oke. Mbak Yuni sama adik Krisdayanti. Iya. Itu ketika meniti karir sendiri-sendiri apa sama-sama? Kita beda. Yanti itu pertama jalurnya beda-beda. Jalurnya beda. Oke. Jadi Yanti waktu itu sama Om Yonas Parera, Om Hani Tuheteru ya. Terus udah gitu sama Mas JMF Sunda. Ya, udah gitu selanjutnya. Jadi dia itu Yanti tuh produsernya siapa ya? Pokoknya dia pop gitu. Saya di situ, Yanti tuh sama Pak Handi kalau nggak salah, pas sama anak segala macam tuh sama Pak Handi, kayaknya Pak Handi gitu. Handi ya. Pak Handi atau Pak Handi juga ya, saya kurang paham deh Yanti itu. Tapi beda jalurnya. Pak Handi itu apa? Metropolitan apa? Pak Handi itu kan dia Musika Trinity Musika, gitu segala macam. Bukan sama itu, tapi di labelnya sendiri itu Yanti itu di mana ya? Di Sony apa di mana? Saya takut salah deh ngomongnya. Oke, jangan labelnya. Oke, di samping rekaman. Iya. Tentunya kan ada punya live konser gitu ya, live show. Itu yang menghidupi saya sampai sekarang karena saya itu banyakan off airnya. Ya. Kita sering lihat Anda off air tuh biasanya di pesta-pesta kayak gitu ya. Enggak, saya jadi instansi pemerintah. Jadi saya nyanyi di Istana Negara, instansi pemerintah, corporate bank-bank, terus nyanyi wedding gitu di party. Iya kayak gitu. Saya sekali-sekali pengen tuh diajak jadi bintang tamunya Pak Haji di lapangan. Saya tuh pengen, masa kampanye doang ya. Enggak, saya kalau di kampanye di lapangan pasti. Saya nyanyi di mana saja, di halal nyanyi. Dan saya nyanyi, pernah Pak Haji, saya itu pernah nyanyi di Hong Kong. Nyanyi khusus saya 10 lagu koplo saya. Tuh, enggak, bukan request. Namanya kan buat TKI kan seneng dong ya joget. Latihannya koplo 10 lagu nyanyi koplo. Udah. Nyanyi, pas nyanyi
Pas sudah habis, "Ayo dong, Desember Kelabu dong, hilang permataku." Akhirnya habis joget, duduk, singelong nyanyi lagu itu lagi gitu. Ya alhamdulillah. Tapi jadi saya menyanyinya itu sebenarnya kalau saya nyanyi off air itu, dangdut adalah sebagian dari, eee, menyanyi saya cari uang. Oke. Iya. Enggak, beliau ini dikenal sebagai seorang Jadi saya penyanyi. penghibur bener gitu loh. Jadi nggak nyanyi yang nyanyi state manis, nyanyi nggak ini, saya menghibur Tapi saya aja. melihatnya itu, Anda tuh seorang penyanyi yang gimana ya, elitis gitu kan. Iya kalau di televisi ya, karena itu kan permintaan televisi harus nyanyi gini. Aslinya Pak Haji mencak-mencak loh. Iya bener kalau misalnya lihat saya nyanyian tuh mesti kalau ada ini ublak-ublak. Jawa Timuran. Malang ya. Oke, saya rasa kita udah melihat tadi, mendengar bagaimana keluarga Yuni, kemudian karir. Kalau nyinggung soal keluarga boleh nggak? Ya boleh, dari tadi kita kan keluarga. Oh, yang maksudnya pendamping gitu. Oh pendamping, nggak ono pendampingnya. Saya punya teman dari dulu, Raffi Ahmad itu teman saya udah. Saya juga kenal loh itu. Kenal kan? Kenal juga. Kenal, ya. Kemarin ketemu lagi. Ya. Oh ya, Raffi Ahmad pada podcast ini. Oh iya. Karena Dia kenal saya nggak ya? saya makanya ngundang Anda karena Raffi Ahmad. Oh gitu. Halo Raf. Astagfirullahaladzim. Gigi baik Raf. Memang dinamika asmara ini luar biasa. Luar biasa. Romansa. Romansa luar biasa. Berdinamika, Oke, itu sesuatu tadi dinamika asmara. Sesuatu yang sangat logis dalam sebuah kehidupan. Iya. Hidup ini penuh warna-warni cinta. Ada cinta jingga, cinta merah, cinta kelabu, cinta ungu. Macam-macam warna cinta. Jangga berkata. Karena hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Tanpa cinta. Sebenarnya itu dari tadi lirik-lirik lagunya. Mengenai cinta, love. Cinta itu ya sebagaimana dalam lagu tadi, hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Begitulah kata Rhoma Irama. Kayaknya Rhoma Irama yang gitu. Enggak, oke. Apakah ya pasti Anda mencintai ibu kan? Itu klise Pastilah. Karena di dalam lirik itu entah apa entah siapa. Artinya kita hidup ini harus punya cinta. Entah apa atau apa entah itu. Kepada siapa Entah gitu. kepada entah siapa. Apa cinta kita kepada karir, kepada apapun atau kepada siapa. Tapi yang pasti hidupnya harus ada cinta karena baru kita terasa hidup gitu. Enggak. Ya. Saya potong bentar nih. Oke. Pak Haji sebenarnya itu kan sebenarnya lucu ya. Humoris. Tapi kenapa semua orang takut? Takut ketawa maksudnya. Saya lihat tuh pas di Basta gitu. Dari jauh. Tapi nggak ada yang deket, takut. Mungkin karena saya pintar main silat kali aja. Itu setting mukanya supaya takut ya. Enggak ya. Jadi karismatik tingkat dewa gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh nggak pemirsa tahu? Kalau boleh, pemirsa tahu misalnya status cinta Anda sekarang ini apa? Tengah menuju sebuah mahligai baru atau nggak perlu tahu apa gimana? Oh, pertanyaan paling ini, paling muter dan di antara pertanyaan-pertanyaan teman-teman saya.
Jangan-jangan lo sama siapa sekarang gitu kan. Jelasannya gitu ya. Iya. Candanya muter-muter gitu. Kebetulan 15 tahun sudah jadi janda. 15 tahun? Iya 15 tahun Waduh, saya. banyak cowok-cowok yang kecewa tuh ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya anak-anak saya udah besar. Jadi putra saya yang besar umur 21 tahun. Alhamdulillah ini Alhamdulillah. bulan ini nanti wisuda S1. Yang adiknya baru diterima di UGM. Anak-anak itu awalnya yang yang kurang berkenan kalau saya mempunyai teman. Nah, Oke. awalnya itu gitu. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, mungkin saya sudah terbiasa juga jalanin sendiri gitu. Akhirnya saya enjoy mungkin Nyaman. kelamaan sendiri gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ditanya, "Lo nggak pengen?" Nggak tahu ya. Kalau dulu saya selalu jawab, "Saya saya nggak ada kepikiran." Teman-teman saya bilang nggak boleh jawab gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Jadi sak paringe Gusti Allah aja gitu loh. Ya. Kalau ditanya sekarang kan saya udah mulai sendiri, anak-anak udah si Kevin sekolah di luar, si Selo juga di luar kota gitu. Saya kemana-mana juga saya sendiri gitu loh. Artinya berbagi itu saya bukan orang yang tipikal apa-apa tuh berbagi curhat gitu. Oke, Saya oke. nggak gitu. Jadi gini bahwa kenapa saya tanyakan ini masalah social case yang banyak sekali terjadi. Nikah cerai itu sesuatu yang sangat biasa dan kita saksikan itu. Dan memang ternyata pemirsa bahwa tidak selamanya berdua lebih baik daripada sendiri gitu loh. Betul. Tidak selamanya juga sendiri lebih baik daripada berdua. Bahwa situasi-situasi ini yang membuat kadang-kadang ada pilihan hidup lebih baik berdua, atau ketika berdua itu neraka misalnya, mohon maaf ini neraka dunia misalnya, itu orang menjadi sendiri ya, Nah, ketika dalam kesendirian itu dia nyaman, dia kayaknya traumatisme atau apa Anda ini kena traumatisme atau memang pilihan Anda? Mulai kayak menuju healing. Mental illness healing. Bahasa anak sekarang. Oke. Jadi saya nggak tahu Pak Haji, kalau misalnya secara teori dan lain-lain saya nggak ngerti lah apa namanya itu. Saya hanya ngelakoni urip gitu loh. Ngelakonin urip, saya percaya sama waktu bahwa ada waktunya ini, ada waktunya itu. Kenapa sholat apa tadi Anda? Ngelakoni urip. Ngelakonin urip itu menjalankan Oke. kehidupan itu ya dijalanin aja gitu. Tapi saya percaya ada waktu-waktu gitu, ada waktu-waktu yang mungkin Gusti Allah memang ini itu. Saya minta yang terbaik aja lah. Kadang-kadang saya nggak ngerti yang baik buat saya itu yang mana gitu. Makanya kalau misalnya ditanya yang baik buat saya apa gitu, saya nggak ngerti. Saya lebih seneng kalau misalnya ditanya, "Lu milih gimana?" Gue susah kalau gue nggak kerja gitu. Jadinya saya bekerja itu menurut saya salah satu kayak satu adrenalin, satu kebutuhan. Ya seperti itulah. Karena di saat saya bekerja juga saya ada tim saya yang saya bisa ketawa, bisa ini itu dan lain-lain. Jadi bukan harus dengan menikah kita bisa ketawa, kita bisa enjoy dalam kehidupan itu. Nggak selalu yang dengan yang namanya judulnya pasangan gitu loh. Jadi kalau untuk pasangan terus terang saya nggak tahu ke depan gimana. Kadang kala ditanya, saya pengen punya teman tua yang bisa saya ajak ngobrol gitu. Karena terus terang orang-orang kan kita ini ada tandemannya, kadang-kadang ada ngomong saat kita sumpek banget gitu tuh, kalau kita berdoa, kita minta tolong sama Gusti Allah karena dia yang bikin cerita ini gitu, pasti dia punya solusinya gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ada yang kepengen yang misalnya solusi menurut kayaknya mesti gini, ada solusi A, solusi B yang disampaikan secara langsung gitu kan, ada kan kayak gitu. Nah itu memang saya nggak punya, tapi saya juga nggak kecil hati, saya juga nggak ini gitu loh.
kerepotan saya adalah kalau dengan status seperti, perempuan apa namanya yang single parent atau orang bilang janda gitu, itu satu sisi buat saya merdeka. Merdeka sebagai perempuan itu karena saya bisa menentukan sendiri jalan saya. Saya nggak perlu pamitan, nggak ada hati yang perlu saya jaga, ya kan? Ya semuanya saya ngambil job di mana aja bisa berangkat. Nah, Anda izinkan saya mengungkap lagi nih firman Allah nih. Ada satu firman berbunyi gini. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sangat boleh jadi yang tidak kamu inginkan, yang kamu benci, itu adalah baik untuk kamu. Dan sangat boleh jadi yang kamu inginkan itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Dan Allah mengetahui apa yang kita nggak tahu next, what will happen gitu kan. Nah jadi itulah tadi Yuni bilang pasti Allah tahu yang terbaik buat saya kan gitu. Ya. Jadi sejauh kita beriman kepada Allah, sejauh kita meyakini eksistensinya, segala kekuasaannya, beriman kepada Allah, pasti apapun itu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita melihat kok gue begini gitu ya. Oke. Tetapi sebetulnya itu yang terbaik buat kita. Karena Allah lah yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Gitu. Pemirsa, Masya Allah, ini kita sudah cukup lama berbincang sama Lama ya? 4 jam udah. sama bintang yang luar biasa ini. Oke, Yuni Syara barangkali ada closing statement untuk pemirsa. Memberi inspirasi apa kepada generasi milenial, generasi Z, Oh, bagaimana Gen Z, mereka ya. berkarir, bagaimana kesuksesan ada, silakan. Iya, tapi saya tidak mau meratakan Gen Z itu karena anak-anak saya juga di Gen Z gitu loh. Kita ini cenderung orang-orang mungkinlah dianggap kolot sama mereka. Anak-anak kita itu kolot, terlalu old school gitu apa segala macam. Tapi kita beruntung loh kita itu. Dapat didikan yang keras, dapat ini. Kita orang yang masih punya inisiatif, yang masih ngergani wong, masih menghormati, masih kita bisa bertatap muka, ngobrol masih bisa begini. Kita masih menjaga ini itunya gitu loh. Semakin ke sini kita akan jarang menjumpai itu gitu loh. Nah, saya berharap mungkin ya kepada siapapun terutama kepada perempuan sih sebenarnya. Saat ini saya memang bukan saat ini status saya memang sendiri, janda. Yang tidak saya kehendaki juga. Artinya nggak ada yang pengen di posisi menjadi perempuan sendiri yang orang tuh kayaknya alergi dengar kata-kata itu. Itu stigma yang masyarakat walaupun sekarang udah biasa. Tapi stigma itu akan tetap gitu. Walaupun yang enggak janda pun banyak yang lebih pie-pie gitu. Tapi stigma itu banyak melekat di masyarakat. Jadi buat saya yang siapapun perempuan yang masih ada pasangan apa segala macam sebaiknya belajar untuk mandiri dalam hal segi manajemen diri sendiri, manajemen hidup, manajemen keuangan dan lain-lain. Karena kita tidak tahu pasangan kita itu ada selamanya sama kita atau tidak. Gitu. Jadi mandiri untuk diri kita sendiri, untuk menjadi role model buat anak-anak kita tetap baik, nggak ada yang salah. Terus untuk anak-anak yang anak-anak muda sekarang nggak ada salahnya juga. Kan kadang-kadang ada yang mereka bilang, "Orang itu harus ngerti kita dong, zaman sekarang dong zaman sekarang dong. Zaman sekarang tuh itu harus ada." Kita coba adaptif dengan kondisi sekarang, tapi anak-anak itu juga harus juga tahu bahwa mereka lahir dari orang-orang tuanya yang
generasinya berbeda, itu yang memang harus diakui dan juga harus dihormati. Karena mereka belajar bicara dan lain-lain semuanya itu dari generasi itu. Jadi itu nggak boleh ditinggalkan juga gitu. Karena suatu saat dia menjadi orang tua, itu mungkin yang teori kita yang dipakai. Dia Iya, nggak akan iya. suka ngomong sambil dia ngomong aja gitu, orang tuanya nggak diiniin, nggak bersih-bersih atau nggak disiplin gitu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya semuanya. Boleh, boleh kita berusaha adaptif. Saya juga adaptif sama anak ini. Saya tanya mulai musik, mulai apa, adaptif dengan anak-anak muda. Ini sukanya ini, itu apa segala macam. Kita ngikutin semuanya. Tapi tidak ada salahnya juga anak-anak juga menghargai orang tuanya bahwa mereka itu tidak menginginkan hal yang buruk untuk Nah, oke, oke. anak-anaknya. Pemirsa terutama kelompok milenial anak-anak muda, ada pesan menarik dari Yuni Syara bahwa jangan anak muda ini menganggap bahwa orang tua kamu itu know nothing gitu kan, nggak usah didengar apa, dan orang tua itu harus dengar kita sebagai anak muda gitu ya. Tapi ada satu pesan dari Yuni yang disampaikan tadi bahwa orang tua itu punya experience. Orang tua itu lebih lama menginjakkan kakinya di bumi. Dinamika hidup mereka lebih mengetahui. Dan ini yang kita ini anak muda, kita ini. Kalian, kita udah pernah seumur kalian belum. Nah itulah. Jadi bagaimana dinamika hidup ini telah dilalui oleh orang-orang tua kita. Nah disitulah mereka punya experience. Dengan pengalaman-pengalaman itu, dia ingin katakan sama Anda anak muda, kalau kamu begini hasilnya ini loh, kalau kamu begini hasilnya ini. Kira-kira demikian. Dan di bidang agama tentu saja bahwa kedua orang tua ini titipan Allah yang luar biasa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bahwa ditetapkan jangan menyembah selain Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Kira-kira demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya juga Forsa. Mbak Yuni Syara, terima kasih atas. Terima kasih banyak. Saya udah datang sih guyu terus ya. Saya seneng loh lihat Pak Haji ketawa. Lebih banyak ketawa deh. Oh tadi kan pesan-pesan karena kalau Pak Haji tuh ketawa tuh semuanya tuh jadi happy. Saya setiap ketemu Pak Haji ngomong gitu loh Pak Haji. Karena saya lihat belakang gitu takara semuanya. Takut ya. Karena Pak Haji tuh takara. Kalau sekarang baju takara bu gitu. Oke. Bayangin ini apa namanya? Band yang solid dari kecil, pemandangan kecil yang saya lihat pakai seragam Soneta. Gerakannya sama Soneta. Baru latihan udah pakai gerak Soneta. On time Soneta. Ya kan? Nyanyi dipesan ini ya banyak listnya. Baju gak boleh gini, ini. Soneta. Debbie yang selalu ngingetin itu ya. Banyak dicek gitu. Kita di sana dicek dulu. Aduh listnya. Tapi sukses terus buat Soneta. Ini belum ada yang ngalahin ini. Kalau grup yang paling solid dari semua. Dari performance dan lain-lain semuanya. Karena leadernya ya memang luar biasa. Terima kasih Mbak Yuni Syara. Masih banyak. Terima kasih pemirsa Forsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.